Begitu Anies Baswedan jadi gubernur, nggak pernah maki-maki orang, santun, baik, ini kan? Tiba-tiba Jakarta disurvei menjadi kota yang paling tidak toleran. Ini permainan kelompok ini yang disebut oleh Pak JK ini bisa bahaya negara ini. Cak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan, tapi justru di era Anda membiarkan masjid-masjid, membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama, sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong, dan seterusnya. Itu gara-gara Anda. Jawabannya adalah lihat pada kenyataan. Bukan hanya lihat apa yang saya sampaikan, Bang. Lihat pada kenyataan. Kenyataannya yang disebut sebagai polarisasi, bahkan sampai retak, robek kalau tenun kebangsaan, itu tegang sudah mulai 2012. Di 2015 mulai makin kuat. Saya belum jadi calon gubernur, Bang. Itu sudah rame. Saya masih tugas di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Apa yang Anda sampaikan ini? Poinnya adalah polarisasi, bicara identitas itu sudah terjadi sebelum saya menjadi calon gubernur. Bahkan narasi baik yang pro Pak Basuki maupun yang anti Pak Basuki itu sudah ada sebelum saya jadi calon gubernur. Sudah ada di situ. Keramaian itu tinggal dilihat aja di catatan sosial media, di catatan media-media. Kampanye misalnya, lebih baik Muslim tidak korup daripada pemimpin tidak non Muslim tapi tidak korup daripada Muslim tapi korup misalnya. Terus yang satu bilang harus pemimpin harus beragama Islam. Itu kan tema-tema yang sudah ada sebelum saya calon gubernur, Bang. Jadi saya merasa ketika saya mendapatkan panggilan tugas calon gubernur, justru saya ingin mengembalikan yang robek ini. Karena sudah terjadi sebelum saya jadi calon gubernur. Boleh dicek di semua data. Saya menjadi calon gubernur bulan September tahun 2016. Keramaian ini sudah terjadi bertahun sebelumnya. Satu lagi klarifikasi mengenai apa yang Anda lakukan melalui rekam jejak Anda ketika kampanye. Karena ini juga selalu menjadi dosa Anda ya. Yaitu ketika Anda membiarkan pendukung Anda ya menggunakan isu agama ini. Anda tidak pernah melarang, bahkan di masjid-masjid ada tulisannya tidak mau mensolatkan orang-orang yang memilih pemimpin yang non-muslim. Anda diam aja tuh. Jadi Anda membiarkan sebenarnya keadaan ini dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan Anda ini. Pertama soal sebagai sebutan istilah sebagai dosa, dianggap, saya rasa bukan sebagai dosa, itu dianggap, mereka mencoba melabelkan itu. Kenyataannya, Bang, ketika muncul isu ada pelarangan menyolatkan jenazah, saya datang ke tempat itu, saya mengecek ke tempat itu, saya menulis surat kepada semua bahwa tidak boleh ada pernyataan dan tidak boleh ada kegiatan pelarangan sholat. Kita semua punya ada saksi, ada bukti? Oh, ada suratnya. Ada suratnya. Suratnya beredar. Saya kirimkan suratnya. Jadi, inilah situasi, Bang, yang dihadapi di dalam masa kampanye. Kita kemudian lihat recovery-nya harus serius. Masih mengenai dosa Anda sebagai gubernur DKI Jakarta. Naturalisasi dan normalisasi ini nggak selesai-selesai. Anda menolak normalisasi dan mengatakan alternatif yang benar adalah naturalisasi. Pertama, orang-orang menertawakan karena apa bedanya? Anda menjelaskan, saya pernah lihat bahwa contohnya adalah Singapura, tapi masyarakat tidak bisa memahami apa yang Anda jelaskan. Tapi yang menarik lagi, orang bertanya, oke, kita sepakat naturalisasi, tapi apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan untuk naturalisasi? Mana buktinya? Kami melihat begini, bahwa di perjalanan bangsa kita ini ke depan, kita harus makin ramah lingkungan. Itu tidak ada pilihan. Oke. Kita harus bergerak ke arah sana. Sebisa mungkin, semua pendekatan kita dari mulai transportasi sampai urusan sungai, itu mengandalkan kepada pendekatan yang ramah lingkungan. Itu prinsip yang kita pegang. Bukan hanya urusan sungai, semuanya. Nah, ketika sampai pada sungai, ada pendekatan yang sudah lama digunakan, betonisasi. Dibuatkan beton kanan kiri. Kanal, itu juga di Eropa dilakukan 60-an, 70-an, 80-an. Kanal-kanal itu bentuknya beton. Nah, saya sampaikan ke depan, kita tidak bisa terus hanya begini. Justru kita harus mendekati sebuah pendekatan yang lebih alami.
Nah, di dalam konteks Jakarta, ada tempat-tempat yang memang tidak bisa digunakan selain beton. Tempat yang kanan kirinya sudah padat penduduk, tempat yang sudah ketat, ya memang harus menggunakan beton. Ya nggak apa-apa itu dilakukan. Tapi tempat yang di situ justru lahannya masih memungkinkan untuk dijaga ekosistem sungainya, dijaga, jangan dijadikan beton. Saya beri contoh, Sungai Ciliwung misalnya. Sungai Ciliwung yang sudah di kawasan perkotaan sudah ketat, ya mau tidak mau harus pakai beton di situ. Tapi kawasan yang masih hijau, ini perhatikan Bang, seperti Condet, dari mulai Kalibata sampai Simatupang, itu kawasan yang masih hijau semua, kawasan yang masih alamiah. Ini harus dijaga sebagai kawasan yang natural. Jadi visinya itu bagaimana kota ini menjadi kota yang layak hidup bagi seluruh makhluknya, bukan hanya manusia, termasuk ikannya, termasuk makhluk-makhluk yang hidup di dalam ekosistem sungai. Itulah yang disebut sebagai. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini sangat menarik teman. Bagaimana ya Anies menjawab ya, pernyataan-pernyataan dari lawan politik. Kalau kita ingat ya, bagaimana jalannya Anies Baswedan teman, itu sebenarnya tidak mudah. Apalagi Fahri Hamzah ya, beberapa kali Fahri itu memberikan sindiran kritik kepada Anies teman-teman. Ada pidato daripada Fahri Hamzah yang mengatakan ya gubernur sebelumnya, kata Fahri itu mempunyai agenda sendiri ya, dan bukan memperjuangkan hak rakyat. Nah ini kan adalah seolah-olah Anies yang disindir teman. Dan kalau kita melihat apa yang dikatakan Fahri ini kan sangat luar biasa teman-teman ya, memberikan sindiran kepada Anies. Fahri aja belum pernah menjadi gubernur ya kan. Dan apa yang dilakukan oleh Anies tentu menjadi sorotan bagi para pembencinya, bagi para orang-orang yang tidak senang dengan Anies teman-teman. Dan saya yakin bahwa Anies adalah tokoh yang betul-betul luar biasa teman-teman. Prestasinya di Jakarta ya kan. Walaupun kemudian mungkin banyak yang tidak senang, yang tidak suka dengan Anies ya, nggak apa-apa teman ya. Politik itu seperti itu ya, tidak semua orang senang, kecuali koalisi. Pilpres 2024 yang lalu tentu adalah sebuah pelajaran bagi Anies sebenarnya. Pengalaman pertama ya seperti Prabowo teman, Prabowo kalah sampai berapa kali ya kan, akhirnya menang. Jadi perjalanan Anies pasti tidak mudah. Dan apalagi di Pilgub Jakarta kemarin beliau kemudian gagal ya untuk maju sebagai cagup, dan kali ini akan berkompetisi lagi 2029 teman. Saya yakin 2029 adalah ajang di mana Anies Baswedan bisa tampil lagi ya kan, berhadapan dengan Prabowo. Dan tentunya juga bahwa ini tidak mudah bagi Anies untuk melawan petahana teman. Tapi saya yakin bahwa dengan kepercayaan masyarakat, dengan masyarakat bersatu, saya yakin Anies bisa menang. Dan kalau kita melihat Anies sekarang mempunyai partai politik ya kan, artinya bahwa basis massa, para pendukung itu bersatu teman dalam satu wadah. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar.